Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dari Program Studi Teknik Energi Terbarukan akan menjelaskan tentang pembangkit listrik geotermal. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dari geotermal, yang kedua adalah persamaan dan perbedaan dari PLTPB dan PLTU, yang ketiga adalah prinsip kerja PLTPB, yang keempat adalah pemanfaatan PLTPB, yang kelima adalah dampak positif dari PLTPB, dan yang terakhir adalah dampak negatifnya. Istilah geotermal berasal dari bahasa Yunani di mana kata geo berarti bumi dan termos berarti panas. Jadi, geotermal juga sering disebut sebagai panas bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti bumi. Energi geotermal itu sendiri merupakan sumber energi bersih bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil, karena sumur geotermal melepaskan sangat sedikit gas rumah kaca yang terperangkap jauh di dalam inti bumi. Ada cukup energi geotermal di dalam inti bumi, lebih dari kebutuhan energi dunia saat ini. Namun, sangat sedikit dari total energi panas bumi yang dimanfaatkan pada skala global, karena dengan teknologi saat ini hanya daerah di dekat-dekat batas tektonik saja yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia berdasarkan data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia, kita memiliki potensi energi panas bumi sebesar 27.000 MW yang tersebar di 253 lokasi atau mencapai 40% dari cadangan panas bumi dunia. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara dengan sumber energi panas bumi terbesar di dunia. Secara umum, proses kerja PLTPB memiliki kesamaan dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Persamaannya yaitu uap air yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin yang seporos dengan rotor generator, sehingga generator dapat menghasilkan arus listrik. Yang membedakannya adalah PLTU mendapatkan uap air dengan cara memanaskan air yang ada pada boiler dengan menggunakan bahan bakar batu bara atau gas. Sedangkan PLTPB mendapatkan uap air langsung dari perut bumi melalui sumur produksi. Terdapat 3 macam teknologi yang digunakan untuk mengkonversi panas yang bertemperatur tinggi menjadi listrik. Yang pertama adalah flash steam power plant, yang kedua adalah dry steam power plant, dan yang terakhir adalah binary cycle power plant. Pada tipe ini, cairan panas merupakan energi utama untuk menggerakkan turbin. Teknologi ini bekerja pada suhu uap reservoir yang sangat panas, yaitu lebih dari 235 derajat Celcius, dan air yang tersedia di reservoir amat sedikit jumlahnya. Teknologi ini merupakan teknologi tertua yang telah digunakan di Lardarello, Italia pada tahun 1904. Pada umumnya, cairan ini berupa cairan asin yang disebut brine dan mengandung banyak mineral. Cairan ini tidak bisa langsung disalurkan melalui pipa karena dapat menyebabkan korosi. Cairan ini harus dipisahkan antara air dan uap. Uap yang telah dipisahkan disalurkan ke pembangkit melalui pipa. Uap dikumpulkan pada suatu wadah dan kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Uap yang meninggalkan turbin dikondensasikan untuk memaksimalkan kinerja turbin. Pada umumnya, uap tersebut dikondensasi dengan cara direct kontak kondenser. Panas bumi yang berupa fluida, misalnya air panas alam di atas suhu 175 derajat Celcius dapat digunakan sebagai sumber pembangkit dry steam power plant. Tipe ini menggunakan uap basah sebagai sumber energinya. Uap ini perlu dipisahkan antara air dan uapnya menggunakan separator. Uap basah biasanya terdiri dari 20% uap dan 80% air.
Uap yang sudah dipisahkan diteruskan ke turbin untuk menggerakkan generator, sedangkan airnya disuntikan kembali ke perut bumi untuk menjaga keseimbangan air dalam tanah. Dan juga nantinya air tersebut akan dipanaskan kembali lalu dimanfaatkan kembali. Pada tipe ini, batuan panas merupakan sumber energinya. Batuan panas pada perut bumi merupakan akibat dari kontak dengan sumber panas bumi, yaitu magma. Teknologi ini dapat dioperasikan pada suhu rendah, yaitu antara 90 derajat Celcius sampai 175 derajat Celcius. Pada proses pemanfaatannya, air disuntikan ke dalam batuan panas dan nantinya akan diambil uap panas dari proses tersebut. Uap panas ini digunakan sebagai penggerak turbin karena letak sumber batuan panas ini jauh di dalam perut bumi. Untuk pemanfaatannya diperlukan teknik pengeboran khusus yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Keuntungan dari teknologi binary cycle power plant ini adalah dapat dimanfaatkan pada sumber panas bumi bersuhu rendah. Selain itu, teknologi ini tidak mengeluarkan emisi. Karena alasan tersebut, teknologi ini diperkirakan akan banyak dipakai di masa yang akan datang. Sedangkan kedua teknologi yang dijelaskan sebelumnya menghasilkan emisi karbon dioksida, nitri oksida, dan sulfur, namun 50 kali lebih rendah dibanding emisi yang dihasilkan oleh pembangkit minyak. Selain digunakan sebagai pembangkit listrik, geotermal juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia. Misalnya, dalam bidang pekerjaan, geotermal digunakan untuk menghangatkan rumah kaca dan mencairkan salju di jalan. Sedangkan di bidang pariwisata digunakan sebagai tempat pemandian air panas. Di bidang pertanian digunakan untuk pengeringan hasil pertanian. Dan yang terakhir digunakan untuk pembangkit listrik. Dampak positif dari pembangkit listrik geotermal di Indonesia yang pertama adalah bersih. Pembangkit listrik ini tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, jadi tidak melepas emisi gas, juga tidak merusak atmosfer dan menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah pembangkit listrik ini dapat beroperasi 24 jam, dikarenakan pembangkit listrik ini terletak di sekitar sumber energi, sehingga sumber energi tersebut terus-menerus terpenuhi untuk memutar turbin. Yang ketiga adalah lokasi pembangkit listrik ini biasanya terletak di lokasi terpencil. Dengan dibangunnya pembangkit ini, kebutuhan listrik di daerah sekitar pembangkit akan terpenuhi. Yang keempat adalah geotermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Yang kelima adalah energi geotermal ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin yang bersifat konstan sepanjang musim, juga dapat dihasilkan sepanjang waktu. Yang terakhir adalah geotermal membutuhkan lahan dan air yang minimal, tidak seperti energi surya yang membutuhkan area yang luas dan banyak air untuk pendinginan. Poin yang terakhir yaitu dampak negatif dari pembangkit listrik geotermal. Ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama adalah biaya modal yang tinggi. Yang kedua adalah hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik. Yang ketiga adalah pembangkit listriknya harus dibangun di sekitar sumber energi geotermal. Dan yang terakhir adalah penurunan stabilitas tanah yang menyebabkan erosi mengancam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.